Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu tugas besar. Tugas besar yaitu tugas besar algoritma pemrograman, aplikasi manajemen dan pemantauan polusi udara lokal. Disusun oleh saya sendiri, Loswarginitis Hamengku Bintang. Oke, dan rekan saya Dialova Akta Syahlevi. Tugas ini berjudul aplikasi manajemen dan pemantauan polusi udara lokal dan dikembangkan sebagai solusi digital untuk membantu pengguna memantau, mencatat, dan mengelola informasi terkait polusi udara secara efektif. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang karena keunggulannya dalam efisiensi. Terus latar belakangnya, polusi udara merupakan isu lingkungan global yang berdampak langsung pada kesehatan manusia. WHO menyebut polusi udara sebagai salah satu penyebab penyakit pernapasan, terutama di daerah dengan emisi tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang dapat membantu masyarakat dalam mengelola dan memahami data polusi secara lokal. Tujuan proyek ini adalah menyediakan sarana sederhana namun fungsional bagi masyarakat untuk mencatat dan menganalisis kualitas udara. Selain sebagai alat bantu teknis, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan serta sebagai media pembelajaran penerapan algoritma pemrograman berbasis menu dan kerjasama tim. Terus teknologi yang digunakan itu adalah bahasa Golang karena dipilih karena kemampuannya dalam menangani proses secara cepat dan efisiensi. Data polisi disimpan menggunakan struktur data struct yang mencakup ID unik, lokasi, tanggal, nilai aki, sumber polusi, dan kategori tingkat bahayanya, sehingga memudahkan proses pengubahan dan penghapusan data. Oke, fitur-fitur utama itu akan dipresentasikan oleh rekan saya. Fitur-fitur utama dalam aplikasi mencakup input data polusi, klasifikasi kualitas udara secara otomatis berdasarkan aki, pencarian data berdasarkan lokasi atau tanggal, pengurutan data berdasarkan aki atau waktu, analisis nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata, serta fitur ubah dan hapus data berdasarkan ID. Seluruh informasi ditampilkan dalam antarmuka yang sederhana dan dipahami. Lalu implementasi algoritma. Untuk pengolahan data, aplikasi menerapkan algoritma pencarian seperti sequential search dan binary search, serta pengurutan penggunaan selection search dan insertion search. Pemilihan algoritma ini mempertimbangkan kondisi data dan volume pengguna, karena aplikasi difokuskan pada skala lokal menengah. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain peningkatan performa seiring bertambahnya data, klasifikasi kualitas udara yang sesuai standar, serta validasi input dari pengguna. Solusi yang diterapkan meliputi pemilihan algoritma yang tepat, riset aki nasional dan internasional, serta penerapan validasi untuk memastikan input sesuai format. Dari sisi tim, koordinasi dilakukan melalui pembagian tugas yang terstruktur. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu pencatatan dan pemantauan polusi udara yang dapat digunakan masyarakat secara luas. Selain memenuhi kebutuhan teknis tugas besar, proyek ini juga berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesadaran lingkungan dengan pendekatan berbasis teknologi. Di sini ada pembagian tugas kelompok kami. Yang pertama ada anggota satu, yaitu Bintang. Pertama menampilkan kota dengan aki tertinggi. Kedua menampilkan kota yang polusinya paling berbahaya. Ketiga menghitung rata-rata aki. Keempat keluar program. Yang kelima laporan. Dan yang keenam PPT. Lalu pembagian tugas anggota kedua, yaitu saya sendiri Dialova. Yang pertama memasukkan data polusi, yang kedua menampilkan semua data yang ada, yang ketiga mencari data, yang keempat mengurutkan aki tertinggi ke terendah, yang kelima laporan, yang keenam adalah PPT. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke ke kodenya yaitu programnya. Oke, di sini saya biasa kalau Golang pakai Pagemain, importnya FMT, terus max datanya itu cuma bisa sampai 100 ya. Tipe datanya itu tipe data polisi di struct itu ada ID dan AKI itu integer,
Terus lokasi, tanggal, sumber, dan kategori itu string. Var. Variabelnya itu ada data, max data polusi, terus var-nya jumlah data integer, ID terakhir. Oke, punchline-nya. Punchline-nya itu ada isi data dummy, terus di var pilihan INT-nya itu saya menggunakan for. Itu untuk di for-nya ini untuk pilihan menunya ya. Ada masukkan data, tampilkan semua data, cari data, urutkan aki, terus tampilkan data kota aki tertinggi, tampilkan kota berbahaya di atas 200 ya, kota berbahaya itu 200, terus hitung rata-rata aki, yang ke-8 itu keluar, ke-9 ubah data, 10 hapus data. Nah, ini untuk pilihan menunya. Terus switch-nya, saya menggunakan switch untuk pilihan menunya yaitu case 1, case 2, case 3 sampai seterusnya. Terus pas terakhir ini, oh ya, di case 10 itu hapus data itu saya menggunakan default agar misal ID-nya tidak ada, berarti pilihan ini tidak valid karena tidak ada. Terus isi data dummy-nya adalah ini ya, isi data dummy-nya Jakarta, terus Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan. Oke, lanjut ke masukkan data. Dimasukkan data, masukkan data sih seperti ini ya. Saya menggunakan scanline karena saya menggunakan itunya apa? Impornya FMT saja. Terus print line-nya masukkan data polusi. Lah, jumlah datanya lebih besar sama dengan max data. Terus ini akinya berapa? Terus kalau aki kurang dari 50 itu baik, kalau di bawah 100 itu sedang, di bawah 200 itu tidak sehat, di atas 200 itu berbahaya ya guys ya. Ini ID terakhir untuk input ID-nya. Data jumlah ya, terus jumlah datanya. Ini FMT printline di sini kalau datanya berhasil ditambahkan ya. Terus tampilkan data, nanti bakal muncul di terminal ini datanya apa aja. Terus jumlah datanya seperti ini, nanti ID-nya kayak 1 2 3 gitu ya. Lokasi nanti di input, tanggal juga, sumber, terus aki, kategori nanti bukan saya yang itu, langsung otomatis saja itu. Terus ini ada menu cari data. Menu cari data kita ada dua, yaitu menggunakan sequential search atau binary search. Nah, kita langsung aja ke sequential search. Ini ya seperti inilah. Saya bingung menjelaskan apa. Ya, for i. Terus di binary search kita pakai varchar untuk string ya. Di sini juga sama sih. MT scan-nya scan biasa, nggak scan line. Terus kita pakai for untuk i sama dengan i tidak sama dengan 0, koma titik 2 i lebih besar dari jumlah data. Iterasi naik. Oke. Terus binary search-nya sama aja, cuman beda rumus aja. Kalau for di sequential itu kita menggunakan if-nya 2. Enggak sih, for-nya iya 2. Terus kalau di binary itu pakai lebih banyak. Terus oke.
Oke, kita langsung ke urutan aki. Ini di function urutkan aki itu tugasnya itu untuk mengurutkan aki dari tertinggi ke terendah ya. Jadi bisa dilihat ini nanti kita masukin i-nya apa gitu. Nih data berhasil diurutkan dari aki. Nanti diurutkan sendiri eh var tampilkan aki tertinggi ya. Var aki tertinggi itu di sini pakai if dan max index ya. Max indexnya tidak 0. Terus pakai for juga. Terasi i. Ya, seperti itu. Nah, untuk tampilkan kota berbahaya itu akan dilanjut sama teman saya.
Baik, akan saya lanjutkan mulai dari tampilkan kota berbahaya. Jadi, untuk eh, fungsi tampilkan kota berbahaya ini, sorry. Jadi, untuk fungsi tampilkan kota berbahaya ini bertujuan untuk menampilkan semua kota yang memiliki aki lebih dari 200. Jadi, kalau misalkan akinya itu lebih dari 200, maka kota tersebut kategorinya adalah berbahaya. Jadi, pertama itu fungsi ini akan mengecek semua kota. Lalu jika akinya lebih dari 200, maka dia akan menampilkan nama kota dan angkanya. Jadi kita seperti mencari siapa saja yang kondisinya sudah sangat tidak sehat. Lalu eh, kita beralih ke fungsi hitung rata-rata aki. Untuk hitung rata-rata aki, ini bertujuan untuk menghitung dan menampilkan rata-rata nilai aki dari semua data, untuk menghitung dan menampilkan rata-rata nilai aki dari semua data. Yang pertama, dia akan menambahkan semua nilai aki, kemudian dibagi dengan jumlah kota yang ada. Nanti akan keluar hasilnya. Jadi nanti outputnya akan keluar nilai rata-rata aki ditampilkan dengan dua digit desimal. Selanjutnya, ada fungsi urutkan nama kota. Untuk fungsi urutan nama kota ini bertujuan untuk mengurutkan data berdasarkan nama kota secara alfabet dari A sampai dengan Z. Ya, jadi algoritma ini menggunakan selection search, tapi membandingkan lokasi dengan string. Yang pertama, dia akan membandingkan nama kota satu persatu, lalu disusun sesuai urutan alfabet. Nanti jika ada yang salah, dia akan menukar posisinya sesuai dengan urutannya. Nanti outputnya akan keluar secara terurut. Lalu kita lanjut ke fungsi ubah data. Untuk fungsi ubah data, tujuannya itu untuk mengubah isi data kota berdasarkan ID. Jadi pertama kita meminta pengguna memasukkan ID yang ingin diubah, lalu cari ID-nya di dalam array. Jika ketemu, nanti kita akan menampilkan data lamanya. Lalu kita akan meminta pengguna memasukkan data baru seperti lokasi, tanggal, sumber, aki. Jadi, nanti kita akan menghitung kembali kategori berdasarkan akinya. Jadi, 0 sampai 50 itu termasuk ke dalam kategori baik. Lalu, 51 sampai 100 itu kategori sedang. Dan 101 sampai 200 itu masuk ke dalam tidak sehat. Dan 200 itu sudah masuk ke berbahaya. Nah, nanti kita outputnya itu akan apa namanya data yang diperbarui dengan nilai baru begitu. Lalu selanjutnya hapus data. Untuk fungsi hapus data itu tuh bertujuan untuk menghapus data dari array berdasarkan ID. Jadi, kita meminta pengguna memasukkan ID data yang ingin dihapus, lalu akan mencari posisi data tersebut. Geser semua data setelahnya satu posisi ke kiri, lalu dikurangi dengan jumlah data agar data terakhir tidak ikut diproses lagi. Nah, jadi ini tuh seperti kita sedang mencoret satu nama dari daftar lalu merapikan ulang barisannya seperti itu. Nanti outputnya akan keluar dengan data yang berhasil dihapus dari array. Begitu.